Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, kita semua sehat anak-anak. Tetap jaga protokol kesehatan ya, karena meskipun kita sudah tatap muka, kita tidak tahu virus corona itu masih berkeliaran di sekitar kita. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, baiknya marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rangga sudah memimpin doanya ya. Nah, anak-anak sudah semangat belajar dengan Ibu hari ini? Semangat. Oke, semangat ya anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Iya, bagus ya hadir semua, berarti kita sehat semua. Nah, sudah semangat belajar dengan Ibu. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya, betul. Sistem perkembangbiakan pada manusia. Betul ya. Kita membahas tentang sistem perkembangbiakan pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan? Kita belajar apa saja waktu itu? Iya, Radit. Kita belajar tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia ya. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Iya, Pak Ujan. Dan penyakit pada sistem reproduksi manusia serta upaya pencegahannya. Iya, kita juga membahas tentang penyakit ya, penyakit pada sistem reproduksi manusia ya, dan upaya pencegahannya. Kemudian awal waktu itu Ibu membahas tujuan dari reproduksi. Ada yang masih ingat apa itu tujuan reproduksi? Iya, PK. Apa PK? Untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Iya, untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Nah, menurut kalian apakah melestarikan keturunan itu hanya manusia saja? Makhluk hidup yang lain bisa tidak melestarikan keturunan? Bu. Ya. Sama Bu, makhluk lain juga melestarikan keturunan agar tidak punah dan mempertahankan jenisnya. Iya, berarti bukan hanya manusia saja ya yang bisa melestarikan keturunan dan mempertahankan jenisnya itu. Ternyata makhluk hidup lain juga seperti hewan dan tumbuhan, dia juga dapat bereproduksi atau berkembang biak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Bab 2 judulnya tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan saja, ya anak-anak? Ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan suatu gambar ya, suatu artikel. Iya, sebelumnya ya. Nanti untuk anak-anak Ibu, Ibu akan menjelaskan suatu artikel dulu ini. Ya, silakan ada dibaca dulu, sudah dikirim juga oleh Ibu ya di grup kelas. Nah, itu ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, sudah dibaca? Sudah. Ya, ada yang bisa menyebutkan apa isi artikel tersebut? Iya, Rasen. Karena pH asal organik, pH asal organik ini terjun menjadi organik dan raw untuk
banyak. Ya, ini ya isi dari artikel tersebut, yaitu tentang kenapa PHK saat pandemi pria asal Garut ini terjun menjadi petani hidroponik dan meraup untung banyak ya. Nah, apakah hidroponik ini hanya dapat meraup untung banyak saja, tidak ada manfaat lainnya? Kasen? Ya, bisa jadi ya. Nanti kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran inti, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita harus mencapai 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu kita dapat menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, itu yang pertama tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kita dapat merancang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ya, salah satu teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyajikan hasil penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan, yaitu hidroponik sederhana. Jadi nanti kita akan praktikum hidroponik sederhana ya anak-anak. Kemudian selanjutnya manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mengetahui perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Jadi kalau manusia mah kan hanya generatif saja ya, kawin waktu itu Ibu jelaskan. Nah, kalau pada tumbuhan itu ada sistem perkembangbiakan vegetatifnya. Nanti akan ada di video penjelasannya. Kemudian yang kedua, mengetahui proses penyerbukan, penyebaran biji, kemudian perkecambahan. Selanjutnya, mengetahui macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi ada apa saja ya selain hidroponik itu. Kemudian yang keempat, merancang serta membuat teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, kemudian penilaian. Ibu akan menilai 3 aspek hari ini kepada kalian. Yang pertama, aspek sikap. Nanti Ibu akan menilai pada saat kalian bekerja berkelompok bagaimana kerjasamanya ya. Kemudian tanggung jawab kaliannya bagaimana. Kemudian aspek yang kedua yaitu pengetahuan ya. Nanti di akhir akan ada soal evaluasi yang Ibu bagikan linknya di grup kelas ya, di HP. Ada 5 soal itu untuk penilaian pengetahuan kalian ya, nanti kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir, aspek keterampilan. Jadi aspek keterampilan ini Ibu akan menilai kalian pada saat kalian membuat praktikum nanti ya, hidroponik sederhana nanti. Bagaimana keterampilan kalian akan Ibu nilai ya. Selanjutnya yaitu nanti kita untuk anak-anak Ibu yang nanti menjawab kemudian bertanya, akan Ibu berikan apresiasi ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Linknya juga sudah Ibu bagikan di grup ya tadi. Silakan bisa ditonton. Segala aktivitas ini ya videonya. bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Apa tujuan tumbuhan? Silakan diamati. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi berikut ini. Nah, ini ada secara vegetatif dan generatif. Sambil dicatat ya, kalau ada hal yang pentingnya anak-anak, silahkan.
Jika inti vegetatif sudah sampai ke mikrofil, maka inti vegetatif akan segera lenyap. Selanjutnya, inti generatif 1 akan membuahi inti sel membentuk zigot atau jalan individual. Dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga struktur membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Pada strobilus jantan terdapat mycosporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium, sel-sel akan mengalami meiosis dan bulu serbuk sari dan perlahan-lahan berjalan Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora. Spora akan tersebar dan menjadi protalium pada lingkungan yang sesuai. Protalium akan berkembang dan menghasilkan anteridium dan archegonium. Anteridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Nah, sudah selesai anak-anak menyimak videonya? Ya, bagus ya, sudah selesai. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan apa isi video tadi? Ayo, acungkan tangan ya. Video tersebut menjelaskan perkembangan vegetatif dan vegetatif pada Iya. proses penyembuhan pembuatan, pengembangan gizi, serta perkembangan serta menjelaskan bagaimana metode pengembangan pada tumbuhan. Ya, betul ya. Jadi, video tadi menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Jadi apa saja? Ada berapa sistem perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada vegetatif, generatif, kemudian sampai dengan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan tadi ya. Ada hidroponik, kultur jaringan. Sudah dicatat hal pentingnya sudah? Bagus ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan suatu berita yang terjadi di kota Garut kita tercinta ya. Linknya juga sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Nah, itu silakan kalian baca isi beritanya apa sekarang. Sok, silakan. Ini ya beritanya. Ibu tayangkan juga. Sudah dibaca dan dianalisis anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah, apa isi berita tersebut? Nah, lahan pertanian di Kota Garut terancam pembangunan pabrik dan perumahan. Jadi di Kota Garut kita ini ternyata lahan pertaniannya semakin sempit karena semakin banyak perumahan dan pabrik-pabrik ya yang dibuat oleh orang-orang itu. Nah, sekarang silakan kalian rumuskan satu masalah saja yang dapat kalian ambil dari berita tersebut yang berhubungan dengan materi yang dibahas kita hari ini. Silakan rumuskan permasalahannya, dibuat oleh kalian satu pertanyaan permasalahan yang harus kita pecahkan hari ini. Boleh ditulis di buku catatan kalian, silakan.
Oke, sudah selesai? Ayo, ada yang bisa menyebutkan apa permasalahan yang harus kita pecahkan, rumusan masalahnya? Ayo, acungkan tangan. Iya, silakan, dapat. Bagaimana cara mengatasi lahan yang sempit dengan memanfaatkan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan? Diulangi apa? Bagaimana cara mengatasi lahan pertanian yang sempit dengan memanfaatkan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, bagaimana cara mengatasi lahan pertanian yang sempit dengan memanfaatkan salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan? Oke, kita samakan saja ya permasalahannya itu, rumusan masalahnya itu. Nah, untuk memecahkan masalahnya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Silakan. Nih, kelompok sudah duduk berkelompokan ya? Nih. Silakan diisi nama, kemudian kelas, nama kelompoknya ya. Diisi. Ayo bekerja sama. Nih. Nih, silakan ya diisi LKPD-nya. Itu kalian dijawab di sana. Untuk menjawab LKPD-nya kalian bisa cari di referensi internet atau ini ya bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan buku pegangan ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Kemudian untuk praktikumnya silakan botol aquanya sudah ada? Ayo, mana sudah ada botol aquanya, Ibu lihat. Ya, botol aqua. Kelompok ini ada? Kelompok yang ini? Ya, ini mana botol aquanya? Kelompok yang di belakang? Nah, bahannya sudah kain ya. Untuk bahan yang lain silakan boleh diambil oleh perwakilan kelompok seperti pupuk AB mix-nya yang menurut kalian sesuai. Ya, silakan diambil oleh perwakilan kelompok. Ayo diambil. Sok, silakan. Perwakilan kelompok. Guntingnya ada, guntingnya? Ada, ya sok. Iya, sekarang. Sok. Airnya bisa diambil. Ya, satu. Ya, sok yang ini nih. Sok yang ini, Sok. Sedikit lah ya yang ini. Oh iya, sok. Sok, ada guntingnya, semuanya ada alatnya? Ya, sok. Ya. Dibagi-bagi ya, sebagian mengerjakan hidroponiknya, sebagian mengisi LKPD-nya. Sok. Ya, sok. Dibagi-bagi LKPD-nya diisi, LKPD-nya diisi. Sok. Diguntingna sakieu we tah. Ya. Airnya ya isi, sok. Sakieu we tah. Juga bisa. Diisi ya LKPD-nya, silakan. Dibagi-bagi. Sok. Sok we segini atuh. Sok sini. Nama kelompok sah we. Hah? Apa? Ya itu sedikit weh. Nah ini ya alat dan bahannya apa yang sudah kalian ambil tadi. Kemudian langkah kerjanya ditulis. Ya diisi aja boleh. Langkah kerjanya apa saja. Kemudian digambar ya. Nanti hasil praktikum kalian gambar di sini dan dituliskan kesimpulannya ya. Sok, panak-panak ini bisa. Ya wis. Ya gak. Sok. Bisa? Bisa. Isian air. Cairan. Kan pinuk teuing.
Ya. Ini sedikit copotannya, sedikit loh. Sedikit. Di sana tuh di kelompok bawa aja. Ya, di bawah. Hah? Di bawah mana? Jadi ya. Jadi entah saya tadi tutupnya di sini. Tutupan, bolongan. Tutupnya. Satu mana kelompok satu? Ya. Sudah, mana yang udah dibolongin itunya? Ya kan Ibu. Nanti dijelasin ini teh ke warnanya gini, kalian pakai AB mix. Cukup. Beda satu. Ya. Salah atuh. Ininya dibolongin. Ya nak, dimasukin. Jadi ya nanu panjang mana pahana. Ini bisa. Tanaman mana kalau masukkan. Iya. Ya, udah. Coba lihat ya gitu. Kelompok 5 udah selesai? Ya, sok tinggal kesimpulan. Selesaikan kesimpulannya. Ini doang. Nah ya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Harus sudah selesai. Iya. Tadi tinggal kelompok ini sama kelompok ini ya. Kelompok ini sudah? Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan presentasikan ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian. Akan ada salah satu perwakilan dari kelompok ya, supaya tidak lama. Jadi hanya satu kelompok saja yang presentasi hari ini. Silakan untuk yang mau presentasi acungkan tangan. Siapa? Ya, kelompok 5 ya. Silakan untuk ke depan. Silakan dibawa sila KPD-nya dan juga hasil pekerjaannya. Tanamannya tanaman apa disebutkan, kemudian alat dan bahannya, kemudian dijawab LKPD-nya. Silakan. Ya. Hah? Betul. Tina itu, Tina kertas, Tina siapa itu? Sok, silakan. Kelompok 5 ya akan presentasi, yang lain silakan diperhatikan karena nanti dari kelompok lain harus ada yang beri tanggapan atau masukan ya. Silakan. Hasil Yang keras suaranya. Sebelum mulai presentasinya, ini hasil kerja kelompok kami. Iya. Iya. Strawberry. Iya. Iya, sok silakan. Yang keras suaranya. Yang ketiga, bisa masyarakat menyebabkan guru pakai lemak atau pakai layar sebagai varian politik. Dan bahannya yaitu satu beli tanaman, yang kedua media karena guru atau sekolah atau juga orang tua, tidak saluran mendidik berupa guru atau biasanya menggunakan api.
Maka kerja yang akan kami lakukan yaitu siapkan botol-botol air mineral berukuran 10 liter, pisau, gunting, kayu panel, dan bagian nutrisi. 2. Potong botol menjadi 2 bagian, kemudian lubangi tutupnya. 3. Bangunkan kedua botol tersebut dengan cara membagi bagian atas botol menghadap ke bawah. 4. Pasang kain panel pada lubang tutup botol. Tujuannya agar dapat menyerap air nutrisi. 5. Isi lapisan atas botol dengan media tanam seperti pasir, sekam, atau robot. Kemudian isi lapisan bawah dengan balutan nutrisi. 6. Tanam bibit tanaman pada lapisan atas botol. Kesimpulannya, hidroponik adalah salah satu metode dalam mencari penanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam. Pada kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi tetap didapat di daerah yang menyebabkan air yang terbatas. Sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin larut semakin sempit. Mengatakan hidroponik mampu menjadi manfaat untuk masa depan karena mampu memperdayakan dalam kondisi lahan sempit. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 5. Oke. Ya, silakan apabila ada rekan-rekannya, teman kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan atau masukan, acungkan tangan. Ya. Ya, Septian? Ya, kata Septian sudah bagus ya, kelompok 5. Yang lain ada yang memberikan masukan? Ya. Apa fungsi kain bekas itu? Apa fungsi kain bekas itu katanya? Tadi kan pakai kain bekas ya? Sebagai pengalir nutrisi. Ya, sebagai pengalir nutrisi karena tadi pakai apa? Pakai pupuk apa? Pupuk AB mix ya? Ya, pakai pupuk AB mix. Oke, ada lagi yang mau memberikan masukan atau saran tanggapan? Tidak, oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Ya, boleh duduk. Ya, silakan boleh ditutup berat tadi. Dan dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 5 yang sudah berani untuk presentasi ke depan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya ya. Barusan kita sudah melakukan praktikum untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang tadi kita buat. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lakukan barusan? Acungkan tangan. Ya, Jajang. Jadi hidroponik adalah metode dalam budidaya menanam Ya. memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanam dengan menekankan pada penggunaan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada kelompok hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan di daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Ya, jadi hidroponik ini sangat cocok digunakan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas dan bisa tadi ya, betul kata Jajang. Kemudian ada yang mau menambahkan apa lagi kesimpulan yang barusan kita lakukan? Cung, acungkan tangan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, Bu. Ya, Salman, silakan. Kita dapat mengetahui bahwa sistem hidroponik bisa digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan yang semakin tahun semakin sempit. Ya. Diharapkan hidroponik mampu menjadi manfaat untuk masa depan karena mampu diberdayakan dalam kondisi lahan sempit. Jadi kita dapat memecahkan masalah yang awal tadi di daerah Garut itu kan lahan pertaniannya semakin sempit. Jadi para petani bisa memanfaatkan hidroponik ini. Ya, betul ya. Oke, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Jajang dan juga Salman, bahwa hidroponik ini dapat menyelesaikan rumusan masalah yang sudah tadi kita buat ya. Jadi dapat menyelesaikan permasalahan lahan yang sempit karena menggunakan media berupa air ya. Itu tepuk tangan untuk Salman dan juga Jajang. Oke, anak-anak, selanjutnya
Ibu akan melakukan refleksi ya pada pembelajaran hari ini karena pembelajarannya sudah selesai ya. Jadi refleksi untuk hari ini untuk anak-anak Ibu yang aktif bertanya tadi ya, menjawab, kemudian yang aktif untuk berani ke depan, Ibu apresiasi ya. Kemudian yang kedua, untuk nanti pertemuan selanjutnya harus semuanya ya bisa menjawab gitu. Jangan ada tadi Ibu lihat ada sebagian yang diam gitu ya. Silakan untuk aktif untuk kedepannya. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Kesimpulannya apa? Ya, Wildan. Di antaranya mengetahui perkembangbiakan vegetatif generatif, Kemudian? pada tumbuhan, proses penyerbukan dan penyebaran biji. Iya, betul. Ya, itu tadi sudah bagaimana perkembangbiakan generatif, vegetatif pada tumbuhan, penyerbukan, kemudian penyebaran biji tadi di awal. Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Saya Bu, Iya, Wildan. kita dapat mengetahui macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan merancang serta membuat teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa untuk minimalisir lahan tanah yang sempit untuk para petani. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya tadi yang sudah disebutkan Wildan Muharam dan Wildan Fauzi ya, bahwa teknologi, kita juga mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi lahan yang sempit ya. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Nah, sekarang silahkan Ibu tadi sudah dibagikan ya link soal evaluasi di grup. Silahkan dibuka grupnya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi pada pembelajaran hari ini. Sok dibuka grupnya, dibuka linknya, kemudian isi nama dan kelasnya ya. Ada kuota kan semuanya? Ya, boleh di hotspot ya dari yang Ibu, boleh silakan. Kalau nggak ada kuota. Ya, dikerjakan soal evaluasinya. Jangan lupa ya kasih namanya. Sudah selesai? Belum ya, sok. Kalau sudah selesai silahkan dikirim ya. Salman udah, Salman? Udah. Eka udah? Udah. Irwan udah? Udah. Ya.
Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan apresiasi tadi ya untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif menjawab, kemudian berkelompok ya, bertanya ya. Silakan yang tadi aktif menjawab ke depan, Salman. Ayo ke depan, Salman. Ini ada hadiah untuk Salman ya. Kemudian PK, terus siapa lagi? Wildan Haram, Wildan Muhammad Fauzi, 2W ya. Ini ya, sama-sama Wildan. Kemudian siapa? Riu ya, Riu, Radit, Patan, Rasen, Dapa. Nah, kelompok ini aktif ya. Kelompok 5. Iya, sama-sama. Ya. Kemudian siapa lagi tadi? Hafiz ya. Jajang. Iya, Hafiz. Paujan. Septian ya, Paujan Septian. Siapa? Reja ya, nanti ya. Nih, Septian. Reja nih, Reja. Reja. Oke ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah aktif ya untuk hari ini bertanya, menjawab. Nah, selanjutnya ada tugas tindak lanjut. Jadi untuk nanti akan ada tugas selanjutnya. Kalian nanti buat laporan hasil praktikum yang barusan. Sistematika laporannya kalian bisa searching di internet. Bagaimana, kan sudah pernah ya praktikum. Nanti dibuat laporannya, dibuatnya bukan di Word ya, tapi di aplikasi Canva. Tahu aplikasi Canva? Bagaimana gitu ya mengerjakannya. Nanti kalian buat laporannya dengan menggunakan aplikasi Canva. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, oke. Nah, yang mau ditanyakan tidak ya, paham ya? Sistematikanya kalian cari saja di internet. Nanti Ibu nilai dari sistematikanya bagaimana ya, sistematika hasil laporannya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan nanti selanjutnya kapan kita bertemu lagi? Besok ya? Ya, besok berarti kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan ya. Dipersiapkan, boleh dibaca-baca dulu di rumah materinya. Apakah sistem perkembangbiakan pada hewan itu sama dengan tumbuhan atau manusia? Tadi kan tumbuhan ada vegetatif generatif ya. Kalau manusia mah kan hanya kawin atau generatif saja. Bagaimana dengan hewan? Apakah sama dengan manusia atau tumbuhan? Nanti kita akan bahas di pertemuan besok ya. Kita bertemu lagi besok. Oke, hari ini sudah selesai anak-anak pembelajarannya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Untuk menutup pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rangga. Silakan Rangga. Sudah belajar, baiknya mari lagi kita bersama-sama di dalam pengajian dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.